Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa la arwahi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina jami'a khususan la hadrati masyayikhina wa murabbi ruhina wa li muallimina anna Allah yadghashahum bir rahmah wa yadkhiluhum jannah Allah yu'li darajatihim وخصوصنا حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفيكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Melanjutkan pengajian kitab Raudhatul Muhibbin yang kemarin menceritakan tentang kisah cintanya Abi Yazid Al-Bustami itu. Ada cerita yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah kecintaan Abi Yazid dan ketinggian ilmunya. Pada satu saat Abu Yazid itu kan memang seorang sufi yang getol. Di samping itu dia juga pengajar tasawuf. Di antara jamaahnya ada seorang murid yang sangat rajin mengikuti pengajiannya. Suatu saat muridnya mengadu kepada gurunya itu, "Wahai sang guru, saya itu sudah beribadah, sudah puasa, sudah berzikir, banyak ibadah yang dilakukannya. Yuk Sayyidina Utsman lakukan malam ibadah, siang puasa, dan dia meninggalkan syahwatnya. Tapi anehnya dia belum menemukan pengalaman ruhani, perjalanan spiritual seperti gurunya itu, yang diceritakan gurunya yang sudah mencapai puncak fana, baqa, dan ittihad, dan derajatnya melebihi 20 para wali. Belum pernah mengalami dan menyaksikan seperti perjalanan gurunya itu. Abu Yazid menjawab, "Sekira kau puasa selama ratusan tahun, beribadah ratusan tahun, puasa ratusan tahun, engkau takkan mencapai satu butir pun dalam ilmu ini, ilmu seperti gurunya itu." Terus muridnya terheran mendengar jawaban sang guru itu. "Karena kau tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abi Yazid. "Apakah hal ini ada obatnya?" "Oh, tentu ada. Supaya agar hijab yang terdapat pada muridnya itu tersingkap." Jawab Abu Yazid, "Boleh, tapi ya kau takkan mampu." Muridnya, orang yang belum tahu itu pasti penasaran. "Insya Allah saya mampu, tentu saja aku akan lakukan," sanggah muridnya. "Baiklah kalau begitu," jawab Abu Yazid. "Sekarang pergilah ke tukang cukur.
cukurlah rambutmu pelontos, cukurlah rambut kepalamu dan jenggotmu. Tinggalkanlah pakaianmu yang mewah itu, berpakaianlah jombang-campi, lusuh. Gantungkan di lehermu itu kantung berisi kacang. Pergilah kau ke pasar. Itu pesan Abu Yazid. Kumpulkan sebanyak mungkin anak kecil di situ. Nah, saya ini jajanan pasar, kon kalungan jajanan pasar. Katakan pada mereka dengan lantang, wahai anak-anak, barang siapa di antara yang mau menampar aku 1 kali, aku akan beri 1 kantung kacang. Atau sekarang semua saiki ya. Kalau sekarang ya 1 jajanan. Lalu datangilah pasarmu di mana jamaah kamu sering mengagumimu. Apa jawabnya? Subhanallah. Kau mengatakan ini padaku, apakah ini baik untuk kulakukan? Nah itu perkataan murid. Abu Yazid berkata, ucapan tasbihmu itu adalah syirik, kata. Murid itu tambah keheranan. Mengapa bisa begitu wahai sang guru? Abu Yazid menjawab, karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu sendiri. Murid itu berkata, aku tidak mampu melakukannya. Tunjukkan aku cara yang lain supaya aku bisa melakukannya. Abu Yazid berkata, mulailah dengan hal ini sebelum yang lainnya, sampai perasaan agungmu itu hilang dan dirimu merasa rendah, lalu akan kuberitahu apa-apa yang baik bagimu. Sang murid menjawab, aku tidak mampu melakukannya wahai sang guru. Abu Yazid berkata, kau memang takkan mampu melakukannya karena kau, kalau bahasa yang kasar, belum levelnya. Ya karena memang berat. Meninggalkan sifat kesombongan itu, menghapus kesombongan itu, membesarkan diri, berbangga diri, ujub dan takabur itu memang sangat susah. Cerita ini mengandung pelajaran bahwa Abu Yazid mengajarkan orang yang sering beribadah mudah terkena penyakit ujub dan takabur. Yang ahli ibadah itu memang hambatannya ya ujub karo takabur itu mau rumangsa awake iku wis suwalih ngono. Paling kuat ngono. Pancen abote lho, Bu. Apa meneh campur rodok dibuli. Sregep meneng opo mati kowe. Tambah. Memang menyembunyikan kebaikan itu sangat susah. Tapi kalau berhasil, insya Allah bagikan biji yang ditanam itu. Kalau di atas dataran tanah tanpa dipendam, maka tumbuhnya jelek. Tapi kalau biji itu terpendam, maka tumbuh. Begitu juga kebaikan. Kalau ditutup-tutupi, kebaikan kalau ditutupi itu akan terjamin keikhlasannya, kemurniannya. Disitulah amaliah para kekasih Allah. Dia mampu memendam kebaikannya, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, karena semuanya itu mutlak dari Allah dan untuk Allah, dari Allah dan untuk Allah. Minallah wa billah wa ilallah. Abu Yazid menganjurkan muridnya untuk berlatih menjadi orang yang hina, supaya apa? Agar egonya itu bisa ditekan, hilang ego dan keinginannya itu untuk menonjol dan dihormati itu
hilang, supaya rasa ujub dan takabburnya itu hilang. Yang tersisa adalah perasaan tawadhu' dan kerendahan hati. Itulah yang amalia yang diridhoi oleh Allah, yang murni. Nah, penyakit ujub ini sering terjadi di kalangan orang yang banyak beribadat. Karena biasanya kalau orang yang banyak beribadat itu perasaan di hatinya itu banyak godaan. Semakin dia banyak beribadat, semakin tinggi level penyakit ini. Nah, makanya jarang sekali orang yang selamat dari perasaan-perasaan ujub dan takabur. Maka barang siapa yang berhasil lolos mencapai godaan-godaan itu, insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, seperti yang telah dikatakan Abi Yazid Al-Bustami. Orang yang sering merasa beribadah yang ia lakukan sudah lebih dari cukup, sehingga ia menurut Tuhan agar membayar amal pahala yang ia lakukan. Merasa diri sudah cukup mendapatkan sesuatu dari amalnya itu. Misalkan di sisi manusia dia tidak memandang, tapi dari sisi hamba kepada Allah dia merasa diri dengan ibadahnya, dengan amalnya, dia merasa pantas untuk memperoleh kedudukan. Itu juga termasuk penyakit yang menjadi hijab untuk usul kepada Allah. Ya biasa ngamal ya lega mampu ngamal, nek ora ya sing penting iki ora dosa. Ora usah diketok-ketok. Mbah, ketok mbah ora sing penting dilakoni. Insyaallah rakyat sithik. Walaupun sedikit, insyaallah ada yang baik bagi kita. Terus bukan berarti malah dari hikayah ini berarti kita jangan banyak beribadah, nanti kita terkena penyakit. Ya bukan seperti itu. Ibadah tetap kita lakukan. Untuk urusan hati ya kita harus berlatih. Mau ada siapapun dan tidak ada siapapun, mau kapanpun dan dimanapun, ya hati kita tetap takut, tetap beribadah sesuai dengan porsi kita, kekuatan kita masing-masing, agar semuanya itu bisa melatih hati kita supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, seperti yang telah diceritakan oleh Abi Yazid Al-Bustami. Dan orang yang rajin beribadah, orang yang gemar beribadah, itu rawan jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadah dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakat. Itu yang banyak terjadi. Orang itu akan kecewa bila tidak diberikan tempat yang memadai statusnya itu. Misalnya, ini contoh, jangan sekedar contoh. Ada seorang kiai tahlil, kiai undangan tahlil di masyarakat. Ketika tidak dikasih bingkisan, seseorang menyantai. Besok tidak berangkat lagi. Itu kalau kelas-kelas kita. Nah, hal-hal itu mudah-mudahan
bisa kita jauhi. Karena itu urusan hati, urusan perasaan, urusan hati. Kembali lagi ke urusan hati. Kalau urusan hati, otomatis itu adalah urusan perasaan. Kalau perasaan, yang mengatur adalah, yang mengontrol adalah jiwa kita, niatan kita. Otomatis ya, juga dengan banyak latihan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari apa? Dari penyakit ujub dan takabur, supaya amal ibadah kita tidak menjadi hijab antara kita dan Allah, untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan qissatu hubbi Samnun lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullah ta'ala nabihi ulum fikum darin amin ya rabbal alamin. Qissatu hubbi Samnuna utawi iki kisah berontone Samnun lillahi mari Allah ta'ala menghulu resmi Allah. Hukiyat dan cerita ake anna Samnuna apa temen suhune Samnun zawaja iku nikah sapa Samnun bimra'atin kelawan wong wadon fi akhir umrihi ing dalam akhir umure Samnun pawalatan mongko nglahirake sapa imra'ah lahu itu Samnun bintan ing anak wadon. Falamma balagat mongko ing dalam semangsane tumeka sapa bintun salasa sinina ing 3 pira-pira taun wajada mongko wujud fi qalbihi ing dalam fi qalbi wajada mongko musaba Samnun fi qalbihi ing dalam atine Samnun ta'alluqan ing condong biha kelawan bintun faro'a mongko ngipi sapa Samnun fi manamihi ing dalam turune Samnun ka'annal qiyamata qad qamat wa nasabat ala kullu nabiyyin wa wali. Ka'annal kiamat kayak teman setuhunik dino kiamat qad qamat ikut teman-teman jumeneng apa kiamat wa nasabat lan jejak ala kullu nabiyyin apa pira-pira genderane para nabi waliyin lan wali wara'ahum lan iku ing dalam durine kullu nabiyyin wa waliyin ilmun utawi ilmu rafi'un kang rafi'un nurihi kang dhuwur cahaya ilmu qad sadda rafi'un bismillah. Kang dhuwur sinar ilmu. Qad saddakan teman-teman buntoni ufuqa ing cakrawala ufuk yang teman-teman nutupi apa nur al ufuqa ing cakrawala apa
al ufuqa ing cakrawala utawa ufuk atas pandang dari dataran apa daratan sebelah batas pandang langit-langit dari dataran daratan sebelah barat dan timur horizon fa asala nulih jaluk fasa'ala nuli takon sapa samnun anhu saking nur anhu saking nur faqal anhu saking ilmu faqalu nuli jawab sinten wal kullu nabiyyin wa wali huwa ing huwa utawa ilmu muhibbina iku ilmune pira-pira kekasih wong kang demen al khalisina kang murni kabeh para mongko ningali sapa samnun nafsu ing awak dhewe ne samnun bainahum ing dalam antarane kullu nabiyyin wa waliyin atau muhibbin ya benar bainahum ing dalam antarane kul faja'a mongko wahdun sapa salah siji minal malaikat ikan saking malaikat fa akhraja mongko ngatake sapa wahid hu ing samnun min bainihim ing dalam antarane muhibbin faqala kul min bainihim ing dalam antarane kullu nabiyyin wa waliyin faqala nuli ngucap sapa samnun ing ana muhibbun lillahi ana uta ingsun muhibbun iku wong kang bronto lillahi maring Allah taala maha luhur sinten Allah wa hada utawi iki ilmul muhibbina iku ilmune pira-pira wong kang bronto falam tukhrij mongko ampun ngetokake sinten panjenengane ingsun faqala nuli jawab sapa wahid minal malaika na'am ing na'am ya bener jarene hadza ilmul muhibbi anta utawi sira minal muhibbina iku setengah saking pira-pira kang bronto lillahi marang Allah falamma halat mongko ing dalam semangsane ngaling-aling mahabbatuka apa demenmu liwaladika maring anakmu fi qalbika ing dalam atimu mahwanan hale kang busuk ismaka ing jenengmu minal muhibbina saking pira-pira kang bronto lillahi marang Allah taala maha luhur sinten Allah fabaka mongko nangis sinten samnun wa tadharu ala DPDP sapa samnun fi naumihi ing dalem turune samnun faqala nuli ngendika sapa samnun ing ilahi in kana waladu mani andi anka fadfa'hu anni ilahi hu pengiran ingsun duh pengiran ingsun in kana lamun ono alwaladu sabaan mani an kang ngaling-aling ili ketu ingsun angka saking panjenengan fadfa mungkin nolak sinten panjenengan hu ing walad ani saking ingsun hatta aqruba hingga parek sinten ingsun hingga parek sop ingsun ilai kamaring panjenengan bilut fika
kelawan kawelasan panjenengan wa karamika lan lumo panjenengan. Fasami'ah mongko krungu sapa Samnun saihan ing wong kang ingkang donga yaqulu ingkang dawuh apa saih wa wailah cilaka sira fantabih monggo perhatekno sapa sira. Faqala monggo nuli ngucap sapa Samnun ma hadhihi sayhah ma iku apa hadhihi sayhah utawi ikilah cerita. Qalu padha jawab sapa muhibbin inna benataka temen sune anak wadon iki sakotot iku gugur mati sapa ibnatak minas satahi saking lotek famat sakotot iku tiba sapa ibnatak minas satahi saking lotek gladak famat nuli mati sapa ibnatak bagawala monggo ngucap sapa Samnun alhamdulillahilladzi azhabal mani' anni famat alhamdulillah alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kadue Allah alladzi kang azhaba kang ngilangake sinten alladzi almani' ingkang ngaling-alingi anni saking ingsun. Kisah cintanya Samnun lillahi kepada Allah Ta'ala diceritakan bahwasanya Samnun satu saat menikah dengan seorang perempuan di akhir umurnya. Kemudian perempuan itu melahirkan putri, seorang putri. Ketika putrinya itu sudah mencapai 3 tahun, di hati Samnun itu ada kecondongan rasa cinta kepada anaknya itu. Ya, cintanya bapak kepada anaknya itu. Kemudian Samnun bermimpi di dalam tidurnya, seakan-akan kalau pas mimpi itu rasanya itu sangat heboh, sangat bombastis. Ketika kita bermimpi naik motor saja, kalau di dalam mimpi itu menyenangkan sekali, seperti rasanya itu terbang atau gimana itu, pokoknya beda. Mimpi itu memang bunga tidur, sangat indah. Kalau pas indah, kalau seram sangat menyeramkan. Ini seakan-akan mimpinya Samnun itu kiamat telah tiba dengan segala tanda-tanda kiamat yang mengerikan itu. Wa nasabat ala kullu nabi. Dan di situ para nabi dan para wali menegakkan benderanya masing-masing. Dan di belakang para nabi dan para wali itu terdapat ilmu yang tinggi, cahayanya menjulang sampai menutupi ufuk, batas pandang, cakrawala, memancarkan cahaya. Kemudian Samnun bertanya tentang ilmu itu. Kemudian para nabi dan para wali menjawab, itu adalah ilmu dari orang-orang yang cinta kepada Allah yang murni, orang-orang yang cinta yang murni. Kemudian
Samnun melihat dirinya itu berada di antara mereka. Kemudian salah satu dari malaikat mengeluarkannya. Alangkah sedihnya. Mengeluarkan Samnun dari golongan para nabi dan wali itu. Kemudian Samnun berkata, aku ini termasuk orang yang cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Dan inilah ilmu orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka jangan engkau keluarkan saya. Kemudian dijawab oleh salah satu malaikat itu, iya benar, memang benar. Kamu adalah termasuk orang yang cinta kepada Allah. Tetapi ketika kecintaanmu pada putrimu, pada anakmu, di dalam hatimu itu menjadi penghalang dan menghapus namamu dari golongan orang-orang yang cinta kepada Allah, maka seketika Samnun itu menangis dan bersikap merendahkan diri, tawadhu kepada Allah di dalam tidurnya itu, masih di dalam mimpi. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, Ilahi wahai Tuhanku, jikalau keberadaan anak saya ini menjadi penghalang antara aku dengan engkau, maka jauhkanlah dari saya, jauhkanlah anakku dari saya, hingga aku bisa bertaqarrub dengan belas kasihmu dan kedermawanan. Kemudian Samnun mendengar suara jeritan yang berkata, wah, celakalah engkau, perhatikanlah. Kemudian dia berkata, apa jeritan itu? Kemudian para nabi dan para wali itu menjawab, sesungguhnya putrimu itu jatuh dari lotek, kemudian mati. Faqala, maka Samnun berkata, Alhamdulillahilladzi azhabal mani'a anni. Putrinya meninggal. Dia berkata apa? Alhamdulillahilladzi azhabal mani'a anni. Kalau kita cerit-cerit kan awake dhewe. Tapi kalau Samnun, dia merasa merasa jauh dari Allah, merasa keberadaan putrinya itu menghalang-halangi cintanya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengambil putrinya itu. Dan apa yang diucapkan oleh Samnun? Alhamdulillahilladzi adzhabal mani'a anni. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penghalang dari saya. Begitu cintanya
samnun kepada Allah, melebihi cintanya kepada makhluk. Fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dalam berontone Rasulillah Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu muga bareng tambe rahmat takzim Allah subhanahu Allah alaihi atase Nabi Muhammad wasallam lan muga bareng keselamatan sedaya Allah. I'lam ngerti sapa sira anna a'dhamal huquqi ing temasune luwe agung-agunge pira-pira hak ba'da haqqillah ing dalam sawise hak Allah taala luhur sinten Allah. Hakun iku hak, hakku Rasulillah iku hak Rasulillah iku hak Rasulillah Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu mungko wajib ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong muslim ayyuhibba apa yang to demen sapa kullu muslim hu ing Nabi Muhammad ghayatul mahabbati kelawan katoke demen ronto wa anna alamatal mahabbati lan temen sune tandone demen ilallah maring Allah mahabbatu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku demen utawa bronto ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala, kama qala kaya oleh dawuh Allah subhanahu Allah taala muhul Allah rupane dawuh ing dawuh kul ing kuntum qul dawa sira Muhammad in kuntum lamun ana sapa kabeh tuhibbuna iku padha demen sapa sira kabeh Allah ing Allah fattabi'u mongko padha anut sira kabeh ni ingsun yuhibib mongko demen ikum ing sira kabeh Allah sallallahu wa yaghfirlan ngapura sinten panjang sapa Allah lakum mari sira kabeh kedua sira kabeh dunu bakum ing pira-pira dosa ira kabeh. Fil hadits lan iku ing dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Utawi dawa la yu'minu ora ahadukum sapa salah siji ira kabeh hatta akuna hingga ana sapa ingsun ahabbu iku luwih den senengi ilaihi maring ahad min waladihi katimbang anake ahad wa walidihi lan nggone ahad wan nas lan manungsa ajma'ina sakabehane. Wa qala lan da'u Abdullah ibn Abdullah ibnu Sa'd kan dadi putra jelare Sa'd fi bahjatin nufus ing dalam kitab bahjatin nufus an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu Allah subhanahu radhiyallahu ridhani Allah subhanahu anhu saking Anas anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Nabi salatun yaiku telu man utawa saben kunna kang ana sapa kang ana apa salah sing dalam man wajada mongko nemu sapa man halawatul imani ing manis iman ayyakuna rupane arep yen ana Allah subhanahu Allah wa rasuluhu lan utusan Allah ahabbu iku lan senengi wa demeni ilaihi maring man min siwa huma katimbang saking apa walad wa walid walad wa walid wa ayyuhibba lan yen to demen sapa man almar'a ing awak-awakan la yuhibbu ora demen ilaihi
sapa man ilaihi maring almar'u illa lillahi kejaba karena Allah azza wa jalla dan Allah wa jalla wa Allah wa ayyakur halan yen to gedeng sapa man ayyauda yen to balik sapa man fil kufri dalam kekufuran kama yakruh kaya oleh gedeng sapa man ayyuqdafa yen to den uncalake sapa man finari dalam neraka wa ayyuksirolan yen to ngake-ngake sapa man as-salata ing salat alaihi atas kanjeng Nabi kama amar kaya oleh wis perintah Allah Ta'ala muhulurkan Allah biqaulihi kelawan dawe Allah rupane dawa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima innallaha tamsunne Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah yusholluna iku padha selawat dan Allah wa malaikatahu 'alan nabi ing atas kanjeng Nabi ya ayyuhalladzina wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina sallu padha selawat sapa sira kabeh alaihi atas kanjeng Nabi wa salmunan padha salam sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan khusus Lailatul Jumu'ah ing dalam dina Jumat ing dalam malam Jumat wa yaumi halan dina Jumat kama fil hadits kama kaya keterangan fil hadits kang dalam hadis aksiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati wa lailatil jumu'ati rupane aksiru minas salati aksiru ngake-ngake sapa sira kabeh minas salati saking selawat alayya ing atas ingsun fi yaumil jumu'ati ing dalem dina Jumat wa lailatil jumu'ati lan wengine Jumat faman monggo ta sapane wong faala iku lamun nglakoni sapa man zalika ing mengkono salat kuntu monggo ana sapa ingsun lahu ketuwe man syahidan iku kang nyekseni wa syafaatan kang paring syafaat yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Keterangan di dalam kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya paling agung-agungnya hak setelah haknya Allah, setelah hak terhadap Allah Ta'ala, yaitu hak terhadap Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib hukumnya bagi setiap muslim yaitu mencintai beliau, mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta, dengan kesungguhan kecintaan. Dan tanda-tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah atau bukti cinta kepada Allah yaitu cinta kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan di dalam hadis menjelaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang hingga aku Nabi itu lebih dicintai oleh seseorang tersebut daripada anaknya dan orang tuanya dan manusia semuanya. Maka Abdullah ibnu Sa'din telah berkata, Abdullah bin Sa'ad di dalam kitab Bahjatun Nufus dari sahabat Anas radhiyallahu anhu,
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tiga perkara. Barang siapa orang yang memiliki tiga perkara tersebut, maka dia akan menemukan manisnya iman, kenikmatannya iman. Apa tiga perkara tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahum. Yaitu jika Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Min siwahuma, saking sakliyane. Berarti ini maknanya tadi min siwahuma, saking sakliyane Allah wa Rasul. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, dari apapun. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu ilaihi illa lillahi azza wa jalla. Dan yang kedua, seseorang tidak mencintai orang lain melainkan mencintainya karena Allah. Misalkan kita cinta kepada orang tua kita, itu ya cinta yang menghantarkan cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada anak-anak kita, berarti kita salurkan cinta kita itu cinta karena Allah. Pokoknya ujungnya itu, tujuannya itu cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada manusia dan cinta kepada apapun, la yuhibbu ilaihi, jangan kita cintai, melainkan itu membawa cinta kepada Allah. Dan yang ketiga, seseorang supaya mendapatkan kenikmatan iman, manisnya iman, supaya dia tidak senang untuk kembali di dalam kekufuran, tidak kembali di dalam kekufuran, seperti ketidaksenangannya ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Sapa wong sing seneng dicemplungke neraka, mesti wong ya wedi kabeh. Gak ngira wong seneng mlebu neraka gak ono, mesti wedi. Ya kaya ngono iku, seperti itulah kita takut kembali ke dalam kemaksiatan, ke dalam kekufuran. Seperti kita takut masuk ke dalam neraka. Ketika orang sudah mempunyai perasaan seperti itu, sudah mempunyai perjalanan atau amaliyah seperti itu, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Wa ayyuksiras salat. Ini yang ketiga. Tadi berarti masih yang kedua. Yang ketiga, supaya seseorang itu mendapatkan manisnya iman, kenikmatan iman, supaya memperbanyak sholawat. Seperti yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lagune sholawat ya sholawat, ayo sholawat. Gusti Allah wae sholawat. Ngono lagune. Sholawat to, innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Nah, tentu sholawatnya itu beda dengan sholawat kita. Kalau kita itu doain Nabi supaya kita diberikan syafaat. Kalau salawat dari Allah itu rahmat, salawat dari malaikat ampunan, memintakan ampun. Kalau salawat dari kita, itu kita berdoa kepada Allah. Yang di dalam doa itu ada harapan kita meminta syafaat beliau. Karena apa?
Karena di dalam hadis sudah dijelaskan aksiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa sabi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian semuanya membaca sholawat atas diriku di malam Jumat dan di hari Jumat. Barang siapa melakukan banyak sholawat, maka aku akan menyaksikan dan sebagai penolong kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Itu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari inti semua kita mengkaji tentang kecintaan para hamba-hamba Allah terhadap Allah dengan sesungguh-sungguhnya cinta, dengan sepenuhnya cinta, dan cinta yang tidak menipu, bukan cinta monyet atau cinta palsu, tapi cinta yang murni. Itu akan membawa keselamatan dan kenikmatan iman, membawa keimanan bagi kita semuanya karena cinta. Karena cintalah itu akan membuktikan ketaatan kita. Taat adalah bukti dari cinta. Kalau bukan taat, tidak cinta. Karena buah dari cinta itu adalah ketaatan. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat dari kitab yang kita kaji ini, supaya amalia dan ibadah kita bertambah, ikhlas, terhindar dari penyakit-penyakit hati, kita ditambahi anugerah oleh Allah, diberikan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Demikian pembacaan kitab Rawdatul Muhibbin. Jika ada kesalahan di dalam pembacaan atau dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Dan jika ada atau revisi dari para pemirsa, saya sangat terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.